Cerita ini diungkap oleh Bapak Anas. Beliau seorang sopir travel pengantar pariwisata dan juga pengangkut barang hasil produksi, konveksi, dan para pedagang wirausaha yang berjualan di Tegal Gubuk. Pagi itu Pak Anas memulai dengan aktivitasnya, dilanjutkan dengan starter mobilnya untuk memanaskan mesin dan mengecek serta membersihkannya. Setelah selesai, Pak Anas duduk di teras rumahnya sambil menikmati secangkir kopi dan rokok sambil mengecek handphonenya. Selang beberapa menit, handphone Pak Anas berdering. Ada panggilan masuk, dijawab, dan saling ngobrol dengan si penelpon. Ternyata si penelpon itu adalah Pak Rahmat, seorang bos konveksi yang biasa langganan sewa antar jemput barang dagangannya. Pak Anas menyapa di telepon. "Halo, Assalamualaikum Pak Rahmat." Kemudian Pak Rahmat menjawabnya. "Waalaikumsalam Pak Anas. Apa kabar? Ada kabar info apa Pak Rahmat?" "Pak Anas, ini loh, nanti malam ada waktu tidak?" "Kalau nanti malam saya libur Pak. Paling besok lusa saya mau nganter barang ke Tegal Gubuk Cirebon," jawab Pak Anas. "Oh gitu Pak Anas. Jadi begini Pak Anas, tolong nanti malam ke rumah saya untuk mengantarkan teman Pak Jamal. Teman saya nih, Pak Jamal maksudnya, sekalian ngangkut barang dagangannya, mau dikirim ke pembelinya," kata Pak Rahmat. Kemudian Pak Anas menjawabnya, "Oke, baik Pak. Kira-kira jam berapa?" Lalu Pak Rahmat menjawabnya, "Ya kira-kira jam 8 sampean meluncur ke rumahku ya." "Oke Pak, siap." "Ya sudah Pak Anas, saya tunggu nanti malam ya. Assalamualaikum." "Oke Pak, waalaikumsalam Pak Rahmat." Setelah keduanya berkomunikasi, kemudian Pak Anas melanjutkan aktivitasnya, mengantar istrinya ke pasar untuk belanja kebutuhan keluarganya sehari-hari, dan siangnya menjemput anaknya di sekolah. Sesampainya sore hari, Pak Anas mengisi waktu hingga menjelang malam tiba. Pak Anas mulai berbenah untuk berangkat ke rumah Pak Rahmat. Singkat cerita, sesampainya di rumah Pak Rahmat, kemudian Pak Anas turun dari mobilnya. Pak Rahmat dan seorang temannya Pak Jamal yang sudah menunggu. Pak Anas menuju ke ruang tamu menyapa, "Assalamualaikum Pak Rahmat." Dan Pak Jamal menjawabnya, "Waalaikumsalam." Lalu Pak Rahmat menjawab, "Monggo, silahkan duduk Pak Anas." "Perkenalkan, ini teman saya Pak Jamal." Dan keduanya, Pak Jamal dan Pak Anas pun saling menyapa. Pak Rahmat melanjutkan obrolannya. "Jadi begini Pak Anas, Pak Jamal ini malam ini mau minta tolong, mau ngirim barang ke pembelinya. Nanti tolong Pak Anas antarkan ya." "Oh iya Pak, siap. Mau dikirim kemana ini barangnya?" Pak Jamal menjawab, "Sekitar daerah sini saja Pak Anas. Nanti Pak Anas muat barang, sekalian saya ikut." "Oh, iya Pak, siap," jawab Pak Anas. Kemudian Pak Rahmat meneruskan obrolannya. Jadi maksudnya Pak Jamal minta diantarkan barangnya sekalian Pak Jamal ikut, mau menemui pembelinya juga, gitu maksudnya." "Oh gitu, kirain cuma kirim barang ke pembelinya. Bos Jamal nggak usah ikut." Oke, baik Pak Jamal. Mau berangkat jam berapa?" "Sebentar lagi kita jalan Pak Anas. Ini hidangan dan kopinya dihabiskan dulu, nggak enak sama Pak Rahmat yang sudah menjamu kita." "Hehehe," jawab Pak Jamal. Pak Anas tertawa lirih. "Iya Pak." Kemudian Pak Rahmat menjawabnya, Ayo silakan dihabiskan dulu kopinya, biar nggak ngantuk di perjalanan." Komunikasi dan sedikit canda mereka bertiga. Selang beberapa waktu kemudian, Pak Jamal menyapa, "Ayo Pak Anas, kita berangkat sekarang yuk." Oke Pak, jawab Pak Anas. "Kita ke gudang saya dulu ya untuk ngambil barangnya, kemudian kita meluncur ke pembelinya," kata Pak Jamal. "Iya Pak, siap." Pak Anas kemudian berpamitan dulu ke Pak Rahmat. "Pak Rahmat, saya tak jalan dulu ya, nanti kabar-kabar lagi."
Kemudian Pak Jamal berkata, "Terima kasih atas waktunya dan sudah bisa menjembatani saya untuk bertemu dengan Pak Anas, Pak Rahmat. Makasih juga atas waktunya dan jamuannya. Mohon maaf mengganggu merepotkan Pak Rahmat." "Wah, biasa aja Pak Jamal, santai wae." Hehehe. Pak Jamal dan Pak Anas berpamitan sembari berjabat tangan, salaman, dan mengucapkan salam. Setelah berpamitan, Pak Jamal dan Pak Anas berangkat menuju gudang Pak Jamal untuk mengambil barang dagangan yang mau dikirim ke pembelinya. Sesampainya di gudang, kemudian mereka berdua mengambil dan memasukkannya ke mobil. Setelah itu, mereka kembali berangkat meluncur ke suatu tempat, yang dimana itu adalah lokasi pembelinya. Di perjalanan mereka saling mengobrol hingga sampai ke suatu tempat di daerah Alas Roban. Kemudian Pak Jamal bilang, "Sebentar lagi ini kita akan sampai Pak Anas." Pak Anas menjawabnya, "Iya Pak Jamal, kita ke arah mana lagi nih?" "Itu loh, tanjakan Alas Roban belok kiri Pak." Oke Pak." Sesampainya di sana, ternyata banyak aktivitas para penjual dan pembeli seperti halnya pasar. Sampai akhirnya di sana Pak Jamal menawarkan barang dagangannya yang dibawa, dan ada orang yang menyapa serta bertransaksi kepada Pak Jamal. Tak lama kemudian, barang dagangannya Pak Jamal diturunkan dari mobil, kemudian langsung dibayar kontan semua oleh orang itu. Pak Anas dan Pak Jamal kembali pulang. Pak Anas mengantarkan Pak Jamal ke rumahnya. Pak Jamal berkata, "Pak Anas, ini jadi berapa ongkosnya saya bayarnya?" Pak Anas menjawab, "Pulang pergi 500.000 ya Pak." "Oh iya ya, ini saya kasih 700.000 sebagai tanda salam kenal saya ke Pak Anas." "Terima kasih Pak ya." "Waduh, banyak banget Pak. Terima kasih banyak Pak Jamal. Aduh, ini gak enak saya dikasih lebih." Hehehe. "Iya Pak Anas, santai saja Pak. Saya juga terima kasih Pak Anas sudah mengantarkan saya." Sepulangnya dari tempat Pak Jamal transaksi barang dagangannya, Pak Anas dalam hati dan pikirannya terasa ada yang aneh, ngeganjel, mengingat di tengah Alas Roban kok ada keramaian lalu lalang seperti pada pasar umumnya. Setahu Pak Anas, Alas Roban ya alas kayak gitu. Gak ada pasar seramai itu, apalagi di malam hari. Keesokan harinya dengan rasa penasaran, Pak Anas kembali ke Alas Roban tempat tadi malam mengantar Pak Jamal mengirim barang dagangannya. Dan sesampainya di sana, Pak Jamal terpana, terpaku, diam. Tanda tanya besar ada di dalam kepalanya. Dan betapa terkejutnya, Alas Roban tempat lokasi tadi malam ternyata sepi sunyi. Ya isinya ya alas, hutan belantara. Alas Roban yang tak berpenghuni. Hanya ada pohon dan jalan yang tak dapat dijangkau orang pada umumnya. Setelah itu, Pak Anas kembali ke arah pulang. Dan di tengah perjalanan, Pak Anas berhenti di rest area, mampir ke warung untuk rileks sejenak, sambil menikmati rokok dan kopi di warung pinggir jalan Pantura itu. Sudah ada 2 orang sopir truk yang biasa melintas di kawasan itu. Kemudian, Pak Anas pesan kopi ke penjaga warung. Sembari bercakap-cakap dengan kedua orang yang kebetulan lagi mampir di warung itu, Pak Anas menyapa kedua orang driver itu. Yang satu sopir, satunya kenek. "Mari Kang Mas, ngopi. Udah pada ngopi belum?" Kang sopirnya jawab, "Iya Kang, silahkan. Dari mana atau mau kemana?" Pak Anas menjawab, "Dari arah Alas Roban ini, saya mau kembali pulang." "Oh, dari Alas Roban. Maaf Pak, kalau boleh tahu, ada tujuan apa Bapak ke Alas Roban?" tanya Kang sopir. Pak Anas menjawab, "Jadi begini Kang, tadi malam itu saya mengantar barang sama orangnya, bosnya gitu yang punya barang. Nah orangnya bilangnya minta diantar untuk mengirim barang ke pembelinya." "Oh, lah terus?" Kang sopir menyela. "Iya Kang, saya mengantar barang itu ke arah Alas Roban tadi yang ditanjakan belok kiri itu loh Kang. Sampainya di sana dan kembali pulang, saya merasa ada yang aneh begitu Kang." "Oh, jadi Bapak belum tahu kisah cerita Alas Roban itu ya Pak, yang tanjakan belok kiri itu?" tanya Kang sopir. Pak Anas menjawab, Loh, emang di Alas Roban yang bagian situ ada kisah cerita apa Kang?" Kang sopir mulai menceritakan. "Jadi begini Pak, sampean percaya nggak percaya, mereka semua orang yang transaksi perdagangan di sana, mereka itu
yang ada di sana golongan orang-orang yang mengikuti aliran nasabah, Pak. Aliran nasabah itu maksudnya apa, Kang? Jawab Pak Anas. Mereka orang-orang yang mengikuti jalan pintas untuk menuju kekayaan. Hah? Jalan pintas? Maksudnya nyupang, pesugihan, gitu ya, Kang? Iya, semacam itu, Pak. Cuman mereka mengikutinya dengan cara pinjaman, yaitu bank gaib. Sontak kaget Pak Anas menjawab, astagfirullah, innalillahi. Oh, jadi begitu ya, Kang? Iya, Pak. Saya dan juga teman saya yang sopir ini pernah mengalami hal yang sama seperti cerita sampean ini, Pak. Sampai teman saya yang penasaran mencoba menelusuri jejak mereka dan ternyata benar adanya cerita pesugihan bank gaib. Kalau menurut Akang, bank gaib itu sistem akadnya bagaimana sih, Kang? Tanya Pak Anas penasaran. Begini, Pak. Itu biasanya mereka orang yang mengikuti bank gaib sebelumnya menemui perantara dulu atau juru kuncinya, kayak dukun lah. Dan ada syarat dan juga pelaksanaan ritualnya gitu, dan serta negosiasi. Negosiasi maksudnya gimana, Kang? Yo tawar-menawar, Pak, nominal dan jaminan. Oh, jadi seperti bank konvensional pada umumnya ya, Kang? Ya seperti itu. Bedanya kalau bank gaib itu yang biasanya jaminannya nyawa orang, itu nyawa jaminan itu ya dari keluarganya sendiri, atau perkawinan selingkuh dengan bangsa jin. Jadi tumbalnya itu dari keluarga si pelaku ritual sebagai nasabah bank gaib. Dan bisa juga misal yang sudah beristri syaratnya memenuhi mengawini dengan bangsa jin yang memegang bank gaib itu. Jadi selingkuh sama jin gitu. Intinya mereka yang ikut bank gaib menjadi budak bangsa jin atau siluman dengan berbagai syarat-syarat dan juga ritual. Setelah akad syarat selesai, kemudian negosiasi permintaan berapa jumlah uang yang diminta si orang itu. Untuk dapat mencapai ke negosiasi berapa uangnya, yaitu tadi harus menyukupi syaratnya berupa tumbal atau kawin dengan bangsa jin. Nah, setelah selesai bisa negosiasi permintaan berapa jumlah uang yang diminta si orang itu, dari 1 miliar sampai ratusan miliar. Berarti mereka orang yang ikut bank gaib sebenarnya kehidupannya terikat ya, Kang? Tanya Pak Anas penasaran. Ya begitu, Pak. Dan yang anehnya, mereka orang-orang yang ikut bank gaib disyaratkan pura-pura. Pura-pura bagaimana ini, Kang? Iya, setelah mereka mendapatkan kekayaan uang miliaran dari bangsa jin siluman yang memberi syarat untuk pura-pura punya usaha untuk mengelabuhinya. Jadi pura-pura punya usaha gitu untuk mengelabui teman, lingkungan, atau tetangga, sehingga seakan-akan kekayaannya dari hasil usahanya murni, bukan dari pesugihan bank gaib. Ya, kurang lebihnya kira-kira begitu, Pak. Kang sopir, saya ucapkan terima kasih ya, Kang, karena Kang yang telah mengungkap rasa penasaranku kepada orang yang saya antar ke alas roban tadi malam. Iya ya, Pak, terima kasih sama-sama. Saya juga senang ngobrol ketemu di warung ini sama Bapak. Hehehe. Kalau boleh tahu Bapak namanya siapa? Pak Anas menjawab, iya Kang, nama saya Pak Anas. Kita kenalan biar jadi kenal ya, Kang. Akang namanya siapa? Saya Basir, Pak. Ini nomor WA saya di save ya. Oke Kang Basir, salam kenal, sampai jumpa lagi. Kalau ada waktu lagi kita ngobrol lagi lewat WA, oke? Oke Pak, siap. Hati-hati di jalan. Istri anak sudah menunggu. Semoga selamat sampai di rumah ya. Makasih Kang Basir. Tutup Pak Anas. Selesai. Demikianlah sebuah kisah dari Bang Jundi yang mendapatkan sumber dari Pak Anas. Semoga kita bisa mendapatkan hikmah dari kisah ini ya. Banyak juga orang-orang yang seperti itu. Dan tentunya anggap saja ini sebagai hiburannya. Gak usah menelusuri ke tempatnya. Saya pamit, mohon maaf kalau ada salah kata atau salah ejaan. Sampai jumpa di kisah lainnya. Tetap di Tony FS. Alhamdulillah.